kontrasepsi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dengan sperma. Kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal adalah metode kontrasepsi yang menggunakan hormon untuk mencegah kehamilan. Hormon yang digunakan biasanya adalah estrogen dan atau progesteron. Kontrasepsi hormonal bekerja dengan cara menghambat ovulasi, mengubah lebih cervix dan atau mengubah lapisan rahim sehingga mencegah sel telur dibuai atau implementasi di rahim. Macam-macam kontrasepsi hormonal itu ada PKB, cincin vagina, suntikan atau injeksi, pensil atau koyo, implan KB, spirit dan spiral atau IUD. Penggunaan dari oral KB itu hanya bisa digunakan untuk wanita tidak cocok untuk wanita yang alergi terhadap estrogen dan tidak melindungi terhadap IMS. Nah, kelebihannya tadi itu memungkinkan spontanitas seksual dan tidak mengganggu hubungan seks, mengurangi menstruasi berat dan menekan jerawat. Terus cara mekanisme kerja pil oral itu seperti mekanisme kerja pil oral itu mencegah terjadi ovulasi pada beberapa siklus, perubahan pada motivasi juga, perubahan fungsi korpus luteum, perubahan dari serviks atau mengganggu mobilitas dan daya hidup spermatozoa, perubahan dalam endometrium, mengganggu implementasi ovum. Cara minum pil oral kombinasi. Caranya itu mulai dari hari ke-1, mulai dari hari ke-5 haid, mulai dari hari ke-8 haid, mulai dari hari bila yakin tidak hamil. Bila minum POK yang berisi 28 pil harus diminum terus. Bila minum POK yang berisi 21 pil setelah habis istirahat 1 minggu. Mekanisme kerjanya itu POK bekerja dengan mempengaruhi ovulasi, implementasi, transport gamet, fungsi korpus luteum dan lendir cervix. Keuntungan dari mini pil ini bisa menjadi teratur dengan penurunan angka kejadian dismenore, penurunan jumlah dan durasi pendarahan, dapat memperbaiki kondisi anemia, defisiensi zat besi, meningkatkan bone density, menurunkan resiko karnivora dan karninoma endometrium, mencegah proses histomen, mengatasi akne, memperbaiki gejala rheumatoid arthritis. Yang kedua itu ada injeksi atau suntikan. Jadi keuntungan atau kelebihan dari injeksi atau suntikan ini adalah sangat efektif, jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, sedikit efek samping. Untuk yang suntikan progestin tidak berpengaruh terhadap ASI. Terus kerugiannya itu atau kekurangannya itu bila terjadi perubahan pola haid, bisa terjadi perubahan pola haid, mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan. Klien harus kembali untuk mendapatkan suntikan berikutnya. Efektivitas berkurang jika dipakai bersamaan dengan obat epilepsi atau obat tuberkulosis. Terus ada penambahan BB, tidak melindungi IMS atau kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Ini ada beberapa gambar. Terus mekanisme kerjanya itu seperti menghambat terjadinya ovulasi, menyebabkan endometrium tidak siap untuk nidasi, mempertebal lendir cervix. Selanjutnya itu ada alat kontrasepsi dalam rahim, AKDR atau disebut dengan IUD. Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam, terbuat dari plastik yang dililit, tembaga atau tembaga bercampur perak yang dapat bersilikon. Gambarnya seperti ini. Jadi waktu penggunaannya itu bisa sampai 10
waktu pemasangannya itu KB ini dapat dipasang pada saat haid pertama menjelang terakhir, segera atau sesudah induk haid, pasca abortus spontan, dan syarat tidak terdapat bukti adanya infeksi. Nah, efek sampingnya itu biasanya terjadi pendarahan yang lebih banyak dan kehilangan pada menstruasi, keluar bercak-bercak setelah 1 atau 2 hari pemasangan. Terus ada rasa kerak atau nyeri selama menstruasi dan kepedihan. Lanjut ada subkutis atau implan, terdiri dari 2 tabung sil plastik yang berisi hormonen pemegel. Nah, keuntungannya itu bisa dipakai selama 3 tahun, haid terasa pegal pada tempat pemasangan. Terus tidak disarankan bagi penderita DM, kelainan jantung, kelainan fungsi hati, penderita hipertensi, pendarahan pervaginal yang tidak diketahui penyebabnya, ibu yang diduga hamil, penderita tumor keganasan. Ada beberapa kelebihannya itu seperti terbukti aman, digunakan oleh sebagian besar wanita, mudah dihilangkan sehingga kemungkinan kehamilan terjadi secara alami, efektif buat mama yang sering berjadwal konsultasi KB, nyaman untuk digunakan, aman digunakan saat menyusui, mengurangi resiko penyakit radang panggul. Terus ada juga kekurangan dari KB susuk atau implan ini. Kekurangan itu beberapa wanita mengalami peningkatan jerawat setelah penggunaan implan, punya reaksi terhadap antibiotik tertentu. Terus KB susuk atau implan tidak bisa melindungi kamu dari infeksi menular seksual IMS, jadi kita mungkin perlu menggunakan kontrasepsi tambahan seperti kondom. Mekanisme kerja implan: setiap kapsul KB mengandung 30 mg yang akan dikeluarkan setiap harinya sebanyak 80 mg. Konsep mekanisme kerjanya sebagai progesteron, yaitu seperti mengentalkan bibir serviks uteri sehingga menyulitkan penetrasi sperma. Pada sebagian kasus dapat pula mengalami terjadinya ovulasi. Efek kontrasepsi implan pelan merupakan gabungan dari ketiga mekanisme kerja tersebut. Terus efektivitas implan: angka kegagalan implan kurang lebih per 100 wanita per tahun dalam 5 tahun pertama. Mekanisme kerja implan itu juga menimbulkan perubahan pada endometrium sehingga tidak cocok untuk implementasi sigotoid. Oleh itu mencegah terjadi ovulasi pada beberapa siklus, perubahan pada motivasi juga, perubahan fungsi korpus luteum, perubahan lini serviks atau mengganggu mobilitas dan daya hidup spermatozoa, perubahan dalam endometrium, mengganggu implementasi ovum. Cara minum pil oral kombinasi. Caranya itu mulai dari hari ke-1, mulai dari hari ke-5 haid, mulai dari hari ke-8 haid, mulai dari hari bila yakin tidak hamil. Bila minum POK yang berisi 28 pil harus diminum terus. Bila minum POK yang berisi 21 pil setelah habis istirahat 1 minggu. Mekanisme kerjanya itu POK bekerja dengan mempengaruhi ovulasi, implementasi, transport gamet, fungsi korpus luteum, dan lambin cervix. Keuntungan dari mini pil ini bisa menjadi teratur dengan penurunan angka kejadian dismenore, penurunan
mengganggu pemberian ASI. Terus kerugian